Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nimandi Yuli Widrayanti dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau yang dikenal dengan RBSL dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan berikut adalah contoh kasus yang saya gunakan, di mana seorang peneliti ingin mengetahui kadar alkohol terhadap wine nanas. Bahan baku wine nanas sendiri terdiri atas 4 jenis nanas yang berbeda, yakni jenis A, B, C, dan D. Lama fermentasi wine nanas menggunakan 4 waktu yang berbeda, yakni 10, 15, 25, dan 30 hari, dengan 4 formulasi perbandingan nanas dan gula yang berbeda. Dan berikut adalah data kadar alkohol wine yang dinyatakan dalam persen. Di sini terdapat nomor baris yang mewakili lama waktu fermentasi yang dinotasikan dengan W. Kemudian ada 4 formulasi dengan 4 perbandingan dari 5:10 hingga 20:25. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan desain pengacakan yang terdapat juga kadar alkohol dari 4 jenis nanas yang berbeda. Sebelum kita menghitung ANOVA, ada baiknya kita menghitung jumlah kolom dan jumlah baris terlebih dahulu. Untuk jumlah kolom dihitung dengan formulasi sama dengan sum kurung buka, pilih data, kemudian enter. Kita drag ke samping. Kemudian untuk jumlah baris sama dengan tambah kemudian enter. Kemudian drag ke bawah. Untuk jumlahnya sendiri sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita drag, kemudian enter. Selanjutnya kita hitung jumlah dari perlakuan. Untuk perlakuan sendiri kita hitung dari mana yang terdapat A, B, C, dan D. Untuk yang A, untuk perlakuan A ada 1 ditambah sini A ditambah A, kemudian enter. Untuk yang B sama juga, cari yang B ditambah B ditambah B ditambah B, C ditambah C ditambah C ditambah C, kemudian D ditambah D ditambah D ditambah D, kemudian enter. Untuk rata sama dengan jumlah perlakuan dibagi dengan 4. Kita drag ke bawah. Kemudian kita menghitung faktor koreksi atau FK. Untuk FK sendiri, formulasinya sama dengan jumlah seluruh baris atau kolom, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 4, dikuadratkan, enter. Jadi setelah didapatkan nilai faktor koreksi, selanjutnya kita akan melengkapi komponen-komponen yang ada di sumber keragaman. Pertama adalah total. Untuk total DB sendiri sama dengan 4 dikali 4, karena kita menggunakan perlakuan 4 kali 4, kemudian dikurang 1. Selanjutnya adalah DB baris. Yang pertama sama
formulasinya count A, kemudian pilih baris, kemudian dikurang 1. Untuk kolom sama dengan count A, kita pilih jumlah kolom, kemudian kurang 1. Untuk perlakuan sama dengan count A, pilih perlakuan, kurang 1. Untuk galat sama dengan DB total dikurang DB baris dikurang DB kolom dikurang DB perlakuan atau C23. Enter. Jadi didapatkan galatnya 6. Selanjutnya kita menghitung JK. Pertama totalnya sama dengan sum SQ, kemudian pilih seluruh data, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk baris sama dengan sum SQ, kemudian jumlah baris dibagi dengan count A yang di sini harusnya jumlah baris, kemudian di sini dibagi dengan nomor baris, dikurangi dengan FK. Selanjutnya untuk kolom sama dengan sum SQ, kemudian pilih jumlah kolom, kemudian dibagi dengan count A, kemudian pilih kolom, data kolom. Data kolom dikurangi dengan FK. Untuk perlakuan sama dengan sum SQ, pilih jumlah perlakuan dibagi dengan count A, pilih dengan perlakuan, kemudian dikurangi FK. Selanjutnya untuk galat sama dengan JK total dikurangi dengan JK baris dikurangi dengan JK kolom dikurangi dengan E23 atau JK perlakuan. Selanjutnya kita menghitung KT. Untuk KT sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris. Begitu juga untuk perlakuan kolom dan perlakuan dan galat. Kita drag.
pakai 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan menghitung F-hitung. Untuk F-hitung sendiri menggunakan formulasi sama dengan KT dibagi dengan KT galat. Kita masukkan simbol dolar, kemudian enter, kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung F tabel 5%. Untuk F tabel 5% sama dengan F inverse probability-nya 0,05. Kenapa 0,05? Karena kita menghitung F tabel 5%. Jika menghitung F tabel 1%, kita menggunakan probability 0,01. Kemudian, koma, DB baris, kemudian, koma, DB galat. Begitu juga untuk yang selanjutnya, sama dengan F inverse 0,05, kemudian DB kolom, kemudian koma DB galat. Hasilnya akan sama. Begitu juga dengan perlakuan, sama dengan F inverse dalam kurung probability 0,05, DB perlakuan, DB galat. Enter. Baik, selanjutnya untuk menentukan perlakuan pada data ini apakah berpengaruh nyata atau tidak, kita perlu melakukan perbandingan antara F tabel 5% dengan F hitung. Di mana untuk menentukannya kita menggunakan formulasi sama dengan if kurung buka F hitung kurang dari F tabel 5% berarti K21, kemudian koma, kemudian TNS T2, kemudian koma, kemudian if, kemudian bintang. Kemudian enter. Kita drag ke bawah untuk hasilnya. Jadi simbol ini, notasi ini berarti bahwa baris dalam hal ini lama waktu fermentasi tidak berpengaruh nyata. Sedangkan kolom dalam hal ini formulasi berpengaruh nyata terhadap kadar alkohol wine nanas. Dan perlakuan 4 jenis nanas juga berpengaruh nyata terhadap kadar alkohol wine nanas. Karena perlakuan berpengaruh nyata dalam hal ini jenis nanas A, B, C, D terhadap kadar alkohol wine, maka diperlukan uji beda dua rata. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan uji lanjut beda nyata jujur atau uji 2K.
Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut BNJ. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengcopy dari perlakuan ini. Kita paste sebagai nilai. Untuk rata juga kita copy, kita paste sebagai nilai. Kemudian karena ini uji BNJ, kita sort dia dari nilai terbesar ke terkecil. Yang pertama sort by rata, pilih largest to smallest. Kemudian setelah diurutkan, kita selanjutnya menghitung selisih antara perlakuan ini. Jadi sama dengan pilih ratanya, kita pilih simbol dolar, habis itu dikurang yang perlakuan D, kemudian enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Sama halnya selanjutnya kita melakukan perbandingan selisih antara perlakuan D dan B. Jadi sama dengan perlakuan D11, simbol dolar, kemudian dikurangi dengan B, kemudian enter, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian selanjutnya terakhir perbandingan di antara perlakuan B dan A. Selisih antara B dan A berarti sama dengan ini dikurangi dengan ini. Kemudian enter. Selanjutnya setelah tahap ini kita akan menentukan standar rata dari BNJ. Untuk nilai ini didapatkan dari tabel titik kritis pada buku rancangan percobaan halaman 55, di mana ini didapatkan dari perlakuan yang kita gunakan adalah 4, jadinya perlakuannya 4 dan DB galat yang kita sudah dapatkan tadi adalah 6. Jadi perlakuan 4 dan DB galat 6 dan didapatkan nilai sebesar 4,90. Selanjutnya kita hitung standar ratanya, berarti sama dengan nilai titik kritis ini, tabel titik kritis ini, kemudian dikalikan dengan SGRT, kemudian KT galat, kemudian dibagi dengan 4, dan enter. Sekarang kita lakukan perbandingan. Sebelumnya kita buat di sini dulu, di sini A, di sini B, di sini C. Perbandingan lebih kecil lebih besar, 2,5 apakah lebih besar daripada 3,39? Jawabannya lebih kecil, berarti NS. 4,25 apakah lebih besar? Jelas lebih besar, berarti bintang. Kalau sudah bintang berarti bawahnya pasti akan bintang. Kemudian di sini 1,75 apakah lebih besar pada 3,39? Jawabannya lebih kecil, 1,75, berarti NS. Di bawahnya 3,25 apakah lebih besar pada 3,39? Jawabannya lebih kecil, berarti NS. Di sini berarti di sini C, di sini 1,5 apa lebih besar daripada 3,39? Jawabannya lebih kecil, berarti NS. Selanjutnya kita akan memberikan notasi pada uji ini, berarti untuk notasinya sama seperti sebelumnya. Sebelum-sebelumnya berarti di sini notasi A, AB, kemudian BC, kemudian BC. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara memberi notasi dari data yang diurutkan dari nilai yang terkecil ke terbesar. Jadi yang pertama kita ambil aja contoh yang pada contoh ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian ratanya di copy, kemudian Ctrl V. Habis itu setelah itu kita copy, kita urutkan datanya, short to smallest to largest.
Kemudian kita jumlahkan rata dan SY-nya. Sama dengan rata ditambah dengan SY dolar, kemudian enter. Kemudian setelah itu kita berikan notasi, kita bandingkan dari rata SY dengan nilai rata. Terlebih dulu A, kemudian kita bandingkan 11,14 apakah lebih besar daripada 9,25. Jawabannya lebih besar, berarti A. 11,14 apakah lebih besar dari 11? Jawabannya besar, berarti jawabannya A, notasinya A. Kemudian 11,14 apakah lebih besar daripada 13,5? Jawabannya lebih kecil, berarti kalau lebih kecil cukup. Selanjutnya kita drag ke bawah. Lebih dahulu kita buat dulu B di sini. Kemudian 12,64 apakah lebih besar daripada 11? Jawabannya iya, B. 12,64 apakah lebih besar daripada 13,5? Jawabannya lebih kecil, berarti cukup, berarti B. Jadi dari hasil uji lanjut yang kita sudah lakukan, dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan tidak berbeda nyata karena adanya notasi yang sama, dan sedangkan pada perlakuan C dan perlakuan B ini berbeda nyata dikarenakan tidak adanya notasi yang sama. Sekian penjelasan terkait dengan rancangan buju sangka Latin dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.